Jadi di dalam proyek kami itu ada beberapa strategi. Nah, strategi yang ketiga itu adalah untuk melakukan kolaborasi dan penguatan kapasitas masyarakat di tingkat kampung. Nah, dari strategi ini kami melihat pendekatan sigap itu sangat pas untuk diimplementasikan untuk mencapai tujuan dari tadi kolaborasi dan penguatan kapasitas masyarakat. Atas dasar itulah maka kami memakai pendekatan sigap atau aksi inspirasi warga untuk perubahan ini di sektor perkebunan kelapa sawit. Kami juga melakukan penetapan kriteria itu dengan melihat bahwa kondisi hutan atau area yang bernilai konservasi tinggi di sekitar lokasi itu masih banyak gitu. Nah, dari situ kita menetapkan bahwa 5 kampung inilah yang akan kita jadi percontohan. 2 di daerah hulu itu ada Longayan dan Gunung Sari, 3 di daerah hilir itu ada Biatan Lempake, Biatan Bapinang, dan Kampung Karangan. Sigap ini dari pendekatan, bukan metodologi, dari kawan-kawan Yekan, yang intinya adalah pemberdayaan yang basisnya adalah potensi atau kekuatan warga. Sektornya itu ada 3. Yang pertama adalah tata kelola kampung tentu. Yang kedua adalah sumber daya alam. Intinya adalah konservasi. Yang ketiga adalah ekonomi kampung. Cerita sigap ini sebenarnya bisa mencerminkan banyak cerita kita sebagai anak bangsa. Indonesia itu secara statistik daerah budidaya sawit paling besar. Tetapi desa-desa di tepi sawit itu apakah sejahtera? Nah, sebenarnya dari pembelajaran ini kita menjadi perlu ada effort yang lebih bagus agar masyarakat desa itu makin sejahtera. Kemarin kami mulai itu dari 2017 terkait juga ada masukan dari masyarakat ya pas pembentukan RPJMK di kampung. Nah, di situ dicantumkan juga ya, dari hutan konservasi, peningkatan tanaman alternatif di luar sawit itu bisa meningkatkan ekonomi juga. Kalau yang dari awal itu sebetulnya kita lebih banyak sosialisasi dulu Mas ke masyarakat. Jadi apa sih istilahnya perencanaan lahan atau guna lahan-lahan ini kalau kita petakan buat itu. Jadi tidak semua lahan yang ada di Kampung Gunung Sari ini dibuat untuk perkebunan sawit aja, tapi sebetulnya ada lagi untuk wilayah-wilayah tertentu, untuk pertanian, untuk segala macam hal. Nah, akhirnya dari situ, merun dari situ juga kita buatkan perkamnya juga. Nah, akhirnya kemarin yang bisa jalan itu, pertama itu setelah sosialisasi, kita buat skema hutan konservasi areal perlindungan setempat. Yang basicnya dari masyarakat kampung, muda-mudanya. Alhamdulillah sudah ada. Terus dibarengi juga peningkatan ekonomi ya, seperti ini, Serewangi. Nah, kemarin juga itu hasil serapannya, kita juga bidik juga, karena judulnya itu penambahan ekonomi alternatif di luar sawit. Jadi kita yang pengerjaannya itu orang-orang yang sudah lanjut usia, yang memang kalau untuk sawit ya sudah tidak mampu lah. Jadi mereka kita arahkan untuk ke sini. Ya diapresiasi, antusias lah mereka ikut itu. Jadi dampaknya kalau ke masyarakat bahwa adanya program sigap dari Yekan ini, masyarakat lebih mengetahui lagi dan lebih paham bahwa semua wilayah wilayah Desa Kampung Gunung Sari tidak serta-merta untuk menanam sawit seluruh. Yang patut juga kita garis bawahi bahwa ada hal-hal penting harus kita siapkan seperti lahan konservasi, aset-aset kampung yang ibaratnya suatu hal yang patut kita lestarikan dan kita jaga. Mungkin dari perkebunan sawit itu memang ada pemasukan tersendiri, dampak ekonomi bagi kita. Nah, tapi dampak yang lebih panjang lagi adalah bahwa kita mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang untuk anak cucu kita, terutama lahan. Adanya program yang sudah diberikan ke kita ke kampung ini, akhirnya masyarakat itu bisa tahu aset yang ada di dalam. Itu ada gua dan makam-makam yang dulu yang tidak pernah ditemui oleh orang-orang tua. Sekarang kita bisa tahu letak dan wilayahnya di mana. Akhirnya itu menjadi satu peta yang bisa dijaga oleh adat di kampung ini. Dengan adanya
pembinaan dan juga pemberdayaan, kemudian pemetaan itu, akhirnya kampung dengan adat juga bekerja sama untuk melindungi itu. Akhirnya kita melalui tim-tim tadi, runding dengan teman-teman juga, tokoh-tokoh masyarakat, ada beberapa tempat yang berhasil kita buat untuk menyediakan lahan HCT itu. Baik perusahaan maupun kita kampung sama-sama sepakat untuk membuat itu menjadi tetap hutan. Dengan datangnya sigap sawit itu, akhirnya kita selaku pemerintah kampung bisa nih mulai, oh ternyata areal-areal konservasi itu bisa dibuat seperti ini, seperti ini. Akhirnya terpetakanlah program-program kegiatan yang bisa dituangkan dalam RPJM, bahkan rencana masih ada melakukan pembuatan produk hukum khusus untuk wilayah konservasi. Ada beberapa wilayah termasuk yang terdapat di peta 3D itu sudah dipetakan bahwa ini areal konservasi yang akan kita garap nih, yang akan kita kelola dan akan dikerjasamakan melalui BUMK. Kemarin awalnya itu dana IBK kan kami masih bingung juga terkait ekonominya mau arahnya kemana, jadi kami rembuk dengan warga di sini. Dari teman-teman di atas itu kita buka jasa pemancingan aja, karena yang di sini yang punya jasa pemancingan baru 1 orang di Biatan Lempake ini. Jadi ada 5 titik yang kami siapkan untuk jasa pemancingan. Teman-teman juga ngusul, kayaknya ada baiknya kita beli perahu untuk kegiatan ekonomi dan bisa juga kita gunakan untuk kegiatan patroli maupun pengecekan pelang itu kan. Nah, makanya kemarin kami ada buka untuk jasa pemancingan ada 4 paket. Termasuk paket yang paling mahal itu menggunakan kapal yang besar tadi yang kapasitasnya sekitar 10 orang untuk mendatangi 5 titik pemancingan itu, 5 rumpon kami kasih harga 1 juta, dan itu ada juga yang lari ke kas konservasi lah ceritanya. Di pemerintah kampung, saya sebagai kepala kampung sangat bersyukur dengan adanya kampung sigap sawit ini. Sejak dibangun setahun yang lalu, sejak berdirinya ada pengurus yang ada di kampung ini, yang diketuai oleh Mas Wandra, dan itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Masalah sigap sawit ini, yang pertama, kami sangat terbantu di mana masalah wilayah-wilayah. Tentu banyak wilayah yang sudah kita plot. Itu pemetaan dari wilayah kampung itu tertata dengan baik. Yang tadinya kalau tidak ada sigap sawit, mohon maaf, saya bukan katakan karena itu kami tidak bisa tata dengan baik dan tidak bisa mendata wilayah ini dengan baik. Kita buat dan tidak ada lagi yang sembarang untuk menyerobos wilayah kita. Program-program sigap sawit di Kampung Biatan Bapinang itu konservasi dan ekonomi. Bagian konservasinya itu kami menetapkan hutan sebagai konservasi atau hutan lindung, dan bagian ekonominya itu kami berbudidaya lebah kelulut dan tanaman porang. Ya, untuk program madu kelulut ini untuk sementara ya kami masih berbudidaya, masih dalam proses pemeliharaan, penambahan. Kalau nanti kita tidak ada konservasi atau hutan lindung, anak cucu kita tidak bisa mengenal lagi kayu-kayu yang dilindungi, seperti kayu ulin, meranti, itu tidak bisa dilihat nanti anak cucu. Jadi programnya sigap sawit itu alhamdulillah ya, kita rasakan saat ini yang dilaksanakan seperti pemasangan pelang apa segala itu ya, kami merasa terbantu dengan tidak bebasnya orang masuk seperti dulu-dulu sebelum ada itu ya, mereka seenaknya menembang kayu mangrove itu semuanya. Sekarang ya alhamdulillah mereka sudah pelan-pelan mengerti, walaupun masih ada saja yang masih bisa masuk, kadang kita tidak bisa pantau. Dana yang disalurkan oleh YEKAN melalui YP2SU diterima oleh BUMDes Kampung Karangan. Saya sampaikan tadi cuma untuk membantu masyarakat nelayan pada persoalan ada potensi yang kita miliki, bahwa di Kampung Karangan itu ada potensi kepiting bakau yang wah gitu. Kenapa tidak kita olah
kami coba untuk stimulus membuat keramba, menyampaikan bahwa kami coba untuk stimulus membuat gini loh, bahwa kita bisa budaya kepiting. Siapa tahu masyarakat tertarik dan ikut ingin membudaya hal yang sama, dan itu bisa di backup melalui anggaran kampung. Kami cuma melakukan stimulus dari anggaran ikan itu. Oh, masyarakat tertarik, oke. Minta usulkan dari kampung untuk bisa dibangunkan yang sama untuk para nelayan. Saya sebenarnya kita coba untuk memberikan bantuan untuk peningkatan ekonomi mereka. Bahwa itu buatkan keramba, buatkan hal-hal yang sifatnya mereka bisa mandiri ketika dia punya alternatif pilihan menghasil ekonomi selain hanya dari laut. Padahal sebenarnya masih bisa ibu-ibunya di rumah. Dari kepiting itulah kemudian muncul ide untuk buat makanan olahan bahan dasarnya kepiting bakau. Itulah kemudian kerupuk kepiting. Kita mengedukasi masyarakat bahwa ini loh manfaat mangrove, kita jaga. Jadi kalau mangrove kita tidak dijaga, tidak dikonservasi, otomatis yang tadinya kepiting bakau melimpah di Kampung Karangan mungkin bakal mengurang, semakin kurang seperti itu. Salah satu tanda ekosistem mangrove itu baik adalah masih bagusnya kepiting bakaunya, masih ada ekosistem yang lain masih bertahan, termasuk lebor yang akhirnya menjadi terasi di sini masih. Artinya sebenarnya di sini masih bagus sebenarnya potensi mangrove-nya bisa dijaga. Harapan kami semoga nanti dengan adanya penangkaran kepiting bakau itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk masyarakat nelayan untuk pengembangan ekonomi mereka. Komitmen kami teman-teman 7 orang ini di tim konservasi, komitmen awal kami itu komitmennya adalah ayo kita laksanakan tanpa harus berpikir apa yang saya kita lakukan.